Dan kini kita langsung mengikuti jalannya sidang lanjutan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta dengan terdakwa Arisman Wijaya selaku mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land. Saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberikan keterangan sebagai saksi. Kita langsung saja bergabung ke sidang tipikor tersebut. Kami berpendapat pada kemudian saksi diri, saksi Beriana dan saksi Al-Qaeda. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa pemeriksaan dua kali pemeriksaan. Yang pertama adalah Pak Ahok dengan Pak Suni, kemudian nanti yang kedua Pak Diri, Beriana dan bisa diterima ya Bu? Kalau begitu yang ketiga itu saksi dari Prasetya, dari yang Kurniawati dan Catherine Indonesia di luar dulu. Nanti kita mampir saatnya. Silakan. Silakan untuk tidak di sedikit kami tanya dulu kepada Suni Tanujaya. Awal kami dengan saudara mengatakan sebagai staf. Jadi orang salah di Purwokerto ya. Sebagai staf saya sebagai orang dan staf dari Pak Ahok. Sejak kapan saudara Suni Tanujaya menjadi stafnya untuk Sejak tahun 2012, sejak beliau menjadi wakil gubernur. Sejak Pak Basuki menjadi wakil gubernur ya 2012. Bulan apa kira-kira? Kira-kira bulan apa? Oktober dilantik. Oktober dilantik ya, sekitar Oktober. Dilantik ya. Dasar kekuatan saudara menjadi staf apa? SK Pak Gubernur atau apa? Tidak ada SK, Jadi hanya membantu di sana. hanya membantu. Siapa yang menyuruh membantu saudara untuk bekerja di Pak Gubernur? Pak Gubernur sendiri, Pak. Pak Gubernur. Jadi hanya secara lisan saja. Betul. Kalau begitu tidak banyak mengenal kepada saudara sebagai stafnya Pak Gubernur di sana. Maksudnya Pak? Ya, artinya biasanya kalau memang itu ya sebagai staf atau staf tim kan ada pelantikan misalnya sehingga banyak publik mengenal. Nah, saudara diangkatnya menjadi staf oleh Pak Gubernur itu tadi dikatakan secara lisan ya. Betul, Pak. Berarti tidak banyak mengenal saudara sebagai stafnya Pak. Tidak banyak, Pak. Hanya orang-orang tertentu Ada saja. orang tertentu ya. Terus saudara diberikan tugas sebentar. Stafnya Pak Gubernur itu ada berapa? Seingat saya ada mungkin sekitar 15, Pak. 15. Ya, Pak. Yang 14 lainnya apakah juga seperti saudara hanya disuruh lisan-lisan saja Pak Gubernur untuk membantu tugas beliau? Betul, Pak. Jadi yang lain itu sudah di SK kan? Tidak, Pak. Tidak. Tahu pasti saudara kalau lainnya tidak ada SK-nya? Tahu, Pak. Kalau boleh saya tambahkan, Pak. Ya. Gubernur DKI di tahun 2012, kalau saya Pak, memang gubernur dan wakil gubernur tidak boleh mengangkat staf ahli. Oh, tidak boleh mengangkat staf ahli. Jadi posisi deputi gubernur lah yang sebenarnya merupakan staf ahli. Ya, Pak. Terus saudara digaji dari mana kalau begitu? Kalau saya tidak digaji dari Pak Gubernur, sementara staf-staf lain digaji dari operasional Pak Gubernur. Staf yang lain digaji dari dana operasional gubernur. Iya, Pak. Saudara sendiri tidak digaji. Tidak, digajinya dari tempat kerja saya yang satunya Pak Raja Wali. Oh, saudara digaji dari selaku yang di Raja Wali Korporat tadi. Betul, Pak. Gajinya mungkin juga nggak seberapa. Ya. Kalaupun teman-teman saudara yang menjadi staf di sana pun gajinya tidak seberapa.
tahu dibandingkan dengan gaji tempat kerja profesional jauh Pak. setahu saudara gaji staf Pak Gubernur berapa? 10 sampai 20 juta per bulan. Ya Pak, tapi jangan sampai mendapatkan Pak Gubernur juga Pak. Saudara diangkat jadi staf Pak Gubernur itu sudah lama mengenal dengan Pak Gubernur sudah? Mungkin sekitar tahun 2010 Pak. 2010 ya? Iya Pak. Mulai mengenal di mana? Di Jakarta atau di tempat lain atau di mana? Atau di Bangka Belitung sana? Nggak di Jakarta Pak. Jakarta ya? Saudara diberi kepercayaan sebagai staf itu membantu Pak Gubernur apa? Di bidang politik Pak. Di bidang politik. Jadi tugas saya memberikan update kepada beliau tentang perkembangan politik, berdiskusi juga dengan beliau kalau ada beberapa keputusan politik yang ingin diambil. Kemudian juga pada kesempatan-kesempatan tertentu juga bertemu dengan teman-teman politisi dari beliau untuk mendengar dari mereka. Saudara tercatat di sini di penyidik pendidikan terakhir saudara adalah S2. Ini S2 apa? Kalau boleh tahu. Ilmu politik Dan politik di Northern Illinois. Northern Illinois mana itu? di Amerika Pak. Amerika ya. Ya. Lulus tahun berapa saudara? Udah lama saya lupa Sudah Pak. lama ya. Ya sampai di situ dulu. Tentang infonya disampaikan Pak Gubernur. Tanyakan. Kami mohon karena saksinya juga banyak dan kebetulan mulai sidangnya sudah sore. Tapi memang kami sudah setengah di luar kota. Terhadap yang nanti saya tanyakan mohon tidak ditanya ulang lagi. Soal ini memang belum jelas ya. Terhadap yang sudah ditanya walaupun manusia yang banyak ataupun jaksa yang banyak mohon untuk ini juga sebenarnya tidak perlu diulang lagi ya. Saudara dikasih mencari pemahaman. Pak Ahok ini menjadi gubernur sejak kapan? 2014 Pak, November. 2014 ya. Sebelumnya menjadi Wakil Gubernur. Sejak kapan menjadi wakil gubernur? Oktober Pak, Oktober tahun 2012. 2012. Tadi disampaikan oleh saudara Suni bahwa saudara mengangkat sebagai staf di saudara di bidang politik ya. Itu dalam kedudukan saudara sebagai wakil gubernur ya. Wakil Gubernur Pak. Wakil gubernur. Jadi bukan saja gubernur yang punya hak untuk mengangkat sebagai seorang staf, wakil juga punya hak. Jadi sebetulnya kami berhak mengangkat mempekerjakan siapa saja Pak, tapi nggak bisa dilantik Pak. Nah, ini hanya staf ya bantu kami untuk analisa, ada yang media, ada yang politik, ada yang sosial, macam-macam. Kalau tadi saudara Suni menjadi staf di bidang politik itu sejak tahun 2012 ya sampai dengan sekarang. Beberapa diantaranya yang dari hasil bantuan saudara Suni apa di bidang politik ini kan? Sebenarnya saya kenal tahun 2010 sebetulnya Pak. Waktu itu beliau sebenarnya pengen menyelesaikan PhD-nya. Dia mahasiswa terakhir di Northern Illinois. Nah saya diundang saudara Suni ke Amerika jadi pembicara di tempat anak-anak Indonesia. Nah situ awal saya ketemu saudara Suni, undang, dan dia itu dulu kerja di CSIS. CSIS itu untuk menganalisa banyak sekali politik, gaji buku. Nah sehingga kami banyak bicara. Nah setelah saya jadi wagub, jadi kayak teman ngobrol, ya istilahnya orang ya jadi staff karena jadi masukan untuk analisa kita kenapa ada berita, jadi ya memberikan pandangan-pandangan politiknya. Beberapa di antaranya tadi kan lulusan dari luar negeri ya. Ya. Di antaranya apa di bidang politik yang pernah membantu saudara? Misalnya bicara turun ke masyarakat, terus terang penolakan terhadap saya kan cukup tinggi juga sebetulnya. Waktu kita maju kan orang pikir nggak mungkin orang daerah bisa menang macam-macam. Nah tentu dia memberikan analisa.
apa yang dikerjakan. Ya, ini tes, semacam eksperimen politik, Pak. Karena saya kan dianggap sebetulnya ada anomali, kita tidak menggunakan uang, tidak ada baksos, tidak ada nyogok. Nah, yang kami lakukan ini kan sesuatu yang saya percaya politik akal sehat itu kalau kinerja kita baik, nggak usah kampanye itu. Nah, teori inilah yang selalu kita diskusikan untuk dianalisa. Ya, makanya saya katakan karena dipanggil sebagai staff, ya kita katakan staff, kita sih ketawa. Sebenarnya lebih cocok kita katakan teman ngomong, Pak. Gitu ya. Karena tidak digaji. Tapi ada yang namanya staff ya, ada meja kursi yang memang disiapkan. Nah, kalau itu saya agak sedikit beda dengan gubernur lain. Jadi semua yang membantu saya itu satu ruangan kerja dengan saya. Saya tidak punya ruangan kerja khusus. Jadi di depan meja saya itu adalah 2 meja rapat besar. Semua staf, anak magang, siapapun yang ingin tahu bagaimana menjadi seorang gubernur bebas bercerita di dalam saya. Tapi saudara di awal mengatakan kenal dengan Arisman Wijaya ya. Ya, Saudara mengenal Arisman itu sebagai apa? saya tahu dia berhasil termasuk angkatan muda yang berhasil jadi CEO di Agung Podomoro Group. Dengan Tarakan IPA, saya juga anak diploid. Ya, teman-teman, ya, dia termasuk orang yang sukses. Sudah dipercaya di Agung Podomoro Group. Iya, pengembang ya. Ya, kalau di banjir masih ketemu. Ya, ke banjir, namanya sosial gitu kan, kita jadi Banyak kegiatan atau proyek-proyek pemerintah daerah Provinsi DKI yang banyak dilakukan atau dikerjakan oleh Dinas Podomoro. ya banyak, Pak. Di antaranya apa? Proyek swasta mereka, Pak. Tapi kami ada beberapa kewajiban seperti rusun dikerjakan oleh mereka. Jadi pengembang itu punya kewajiban sebetulnya untuk membangun rusun. Kami akan tanya berikutnya adalah berkaitan dengan istilah reklamasi ya. Maksud di Lampung. Itu reklamasi itu apa? Reklamasi itu apa? Sebenarnya reklamasi kira-kira ya memburuk laut kita kira-kira supaya jadi daratan. Jadi istilahnya pengembangannya itu laut di reklamasi itu yang disebut kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan Laut Jakarta. Apakah di Laut Jakarta selama ini masih dibutuhkan untuk reklamasi? Kalau kita melihat putusan Presiden nomor 52 tahun 95 dengan menimbang bahwa untuk mewujudkan fungsi kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan andalan diperlukan upaya penataan dan pengembangan kawasan pantai utara melalui reklamasi pantai utara. Itu tahun berapa? 95 nomor 52. Jadi apakah itu yang menjadi dasar hukum untuk adanya reklamasi di pantai utara? Iya. Selain itu ada lagi barangkali dasar hukum yang lain yang saudara tahu? Jadi dasar hukum yang pertama itu adalah Kepres membuat, lalu dari Bappenas juga membuat. Jadi Kepres ini sampai mengatur bentuk pulaunya pun diatur oleh Kepres ini, Pak. Jadi yang menentukan bentuk pulau, jumlah pulau semua adalah Kepres tahun 95. Reklamasi yang sudah masuk di pantai utara itu sebenarnya sudah ada sejak kapan pemburukan itu terjadi? Sebetulnya setelah tahun 95, Pak. Jadi di Kepres ini mengamanatkan di pasal 4 wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura berada pada gubernur kepala daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah setelah ini tahun 97 pertama kali dibuat reklamasi itu Pulau Manggalar Karya Yuda MKI tahun 97. Jadi dimulai tahun 97. 97. Letaknya juga di pantai Sama, Pak. Hanya setelah Krismon Mei 98 kejadian reklamasi ini berhenti.
Itu awalnya Pak. Terus kemudian kapan lagi diadakan pembukaan lagi atau reklamasi setelah tahun 97? Setelah berhenti, lalu 2010 gubernur waktu itu juga memberikan izin prinsip, termasuk 2012 mereka mengeluarkan izin prinsip untuk reklamasi. Jadi itu yang membuat mereka melanjutkan kembali. Ada berapa pulau yang sudah direklamasi sejak terbitnya aturan tahun 2005 tadi di pantai utara ini? Oke. Jadi ada, saya nggak ingat, ada beberapa pulau yang izinnya itu tidak melalui kami. Misalnya contoh pulau yang selesai, satu-satunya pulau yang sudah selesai yang dimanfaatkan adalah Pulau M, punya Pelindo. Jadi yang kita kenal sebagai New Tanjung Priok itu adalah hasil reklamasi Pulau M. Dan masalah Pulau M ini sudah selesai direklamasi Pak. Itu Pulau M. Nah yang Pulau C sama D ini kan lagi masalah Pak, baru selesai. Nah kalau pulau yang lain sedang lakukan pembunuhan. Kalau Pulau G sudah tahu? Pulau G tahu Pak, karena saya yang melanjutkan izinnya Pak. Sudah direklamasi ya? Sedang pelaksanaan reklamasi. Sudah pelaksanaan? Ya. Jadi belum selesai reklamasi? Belum. Belum. Baru diterbitkan tahun 2014. Kemudian rencananya setelah belum berapa di antara yang sudah direklamasi, Pemda DKI, terus bagaimana? Apa di atas tanah yang sudah terurus tadi? Jadi kami itu mengacu kepada Kepres tadi, lalu mengacu kepada perjanjian kerjasama pengembang. Karena di dalam Kepres ini diamanatkan bukan hanya wewenang diberikan kepada gubernur, tapi juga diamanatkan yang pasal 12. Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan reklamasi Pantura dilakukan secara mandiri oleh gubernur, kepala daerah khusus Ibu Kota Jakarta, bekerja sama dengan swasta. Nah, jadi di sini diamanatkan ini Pak. Jadi tugasnya akhirnya kami harus membuat perjanjian kerjasama dengan pengembang. Perjanjian kerjasama dalam maksud apakah untuk mengatur terhadap tanah yang sudah direklamasi? Ya. Gitu ya? Jadi di dalam Kepres tadi disebutkan juga tadi yang saya bacakan menimbang. Jadi bukan hanya untuk pengembangan dan penataan kawasan pantai utara melalui reklamasi, tapi dan sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu. Jadi dengan dasar inilah waktu gubernur yang lama tahun 97 membuat perjanjian kerjasama itu dengan PT Manggaran Meja Yuda dengan yang pertama kali. Kedua Pulau M sudah pemerintah ya dikasih saja Pak. Tidak ada perjanjian ini. Nah di dalam perjanjian inilah disebutkan ada sumbangan pihak kedua berupa uang atau fisik infrastruktur di luar area pengembangan pihak kedua kepada pihak pertama dalam rangka menata kawasan pantai utara Jakarta sesuai Kepres nomor 52 tahun 1995. Nah ini ya, jadi perjanjian 97 itu lah model. Jadi kalau kita mau kasih izin pelaksanaan harus ada perjanjian kerjasama. Ya betul. Apakah dalam hal itu berarti sudah mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah? Iya, kami ada perjanjian kerjasama. Itu untuk pengaturan di mana? Di reklamasi yang pulau apa ini? 2 pulau Pak. 2 pulau apa saja? Ada Pulau Muara Wisesa Ya. dan Jaladri Kartika Paksi. Ya. Itu ada nama pulau di pantai utara itu? Ada Pak, Ada ya? ada semua. Ini kayaknya pulau
Saya tidak tahu Pak, karena izin ini diberikan zamannya tahun 95 ketika Presiden masih Pak Harto. Kelihatannya Agung Podomoro, kalau saya lihat dari beberapa berkasnya itu, mereka bukan yang mendapatkan izin pertama. Beliau ini membeli saham PT yang mendapat izin di zaman Pak Harto. Jadi bukan membeli langsung ya? Bukan yang mengajukan izin. Bukan izin langsung ya? Dia membeli. Ya. Kemudian kemarin para saksi sudah diperiksa. Ini diantaranya adalah Ketua DPRD dan Komisi Kerja. Ini ada RBP 3K rencana regenerasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan RDRKSP rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara. Saudara tahu tentang dua hal itu? Ya, ada dua raperda itu yang diajukan oleh Pemda DKI kepada DPRD. Itu ada timnya tersendiri, Pak. Itu untuk mengatur pulau yang mana? Atau terhadap semua pulau yang sudah direklamasi? Ya, jadi ada dua Pemda yang harus dibuat untuk mengatur 17 pulau ini, Pak. 17 pulau. Ya, jadi istilahnya kalau di darat sudah ada pengaturan rencana detail tata ruang untuk atur yang mana buat hotel, apa bisnis, pemerintah, sosial, kasus-kasus kan di darat sudah ada atur pertama. Nah yang di pulau ini begitu jadi kan harus diatur juga. Nah inilah yang belum diketok palu di DPRD. Dan tadi juga dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi, apa artinya? Ingat ya? Saya kira mungkin 2015 kali lupa. 2015 ya. Ya, 2014 atau 2015. Kalau dari pemerintah, SKPD saudara, siapa untuk mengusulkan ini? Bapeda Pak, yang di Bapeda, ya. ada sekda ada Bapeda. Saudara ya. Ada penata biro tata ruang juga di Bapeda. Bagaimana nasib pembahasan data tersebut sekarang ini? Enggak di paripurna lagi Pak. Tidak di paripurna. Ya. Apa tidak jadi paripurna? Tidak pernah quorum Pak DPRD. Tidak pernah ada Quorum. forum. Tapi pernah dilakukan pembahasan. Pembahasan sudah selesai Pak. Yang kan ada dua raperda. Raperda zonasi sudah selesai. Ya. Tinggal ketok palu saja Pak. Di rapat paripurna. Saya pun dikerjakan 3 kali batal terus. Ya. Kalau yang RT yang KSP, Yang Pantura Pak. ya. Nah itu ada masalah, kalau nggak salah dengan saya nggak tahu terbalik, mohon maaf Pak Hakim kalau saya terbalik yang mana. Tapi ada satu raperda itu tidak bisa selesai masalah kontribusi tambahan. Masalah kontribusi. Ya, tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Kalau usulan dari pemerintah tentunya dibahas di forum DPRD ya. Biasa itu ada timnya Pak, dan itu direkam biasanya dari Bapeda. Saya tidak ikutin teknisnya Pak. Iya, rapat pembahasannya dilakukan di mana di kantor gubernur kan? Di DPRD Pak biasanya. DPRD kan? Kalau usulan dari pemerintah, tentunya mestinya ada tanda tangan surat gubernur ya di situ ya. Belum. Kalau usul rapornya iya, usul iya, itu resmi. Sudah tanda Ya, tangan. ya Saudara ada. masih ingat bagaimana surat dari pemerintah soal tambahan kontribusi? Yang saya ingat kami minta kontribusi tambahan. Ya, Ada nilainya Pak, 15%. 15%. Terus dari eksekutif bisa menentukan 15% itu dari mana rumusnya? Jadi sebenarnya rumusnya gini Pak, tadi kan kita ada Kepres yang mengatur ada sekaligus menata pantai. Jadi orang buat pulau. Jadi sekaligus mereka diwajibkan ngurusin daratan. Nah ini ngurusin daratan apa? Nah saya melihatnya ada di MKY tadi, perjanjian tahun 97. Nah di 97 inilah disebutkan bahwa ada kontribusi berupa sumbangan pihak kedua, uang atau fisik infrastruktur.
Nah, saya sampaikan, kalau seperti ini, nilainya berapa? Lalu kita membuat pertemuan dengan pengembang. Waktu itu Pak Arisman juga hadir di Pantai Mutiara. Saya masih waktu. Saya lupa tanggalnya itu. Waktu kami temukan ini, itu mungkin 2013 saya kira waktu itu. Nah, kami temukan ini. Kami katakan, nah ini uang ini berapa pengembang mau sumbang? Lalu waktu itu dikatakan bagaimana 1 juta rupiah per meter tanah reklamasi. Nah, saya sampaikan kalau 1 juta nanti saya akan ditangkap, ditanya kenapa tidak minta 2 juta. Karena kalau 2 juta kita mesti rundingan lagi semacam kelompok kayak Pagayuban. Saya sampaikan lagi kepada pengusaha-pengusaha, kalau 2 juta saya akan ditanya lagi kenapa tidak 3 juta. Saya bilang nggak bisa ngomong angka seperti itu. Jadi lebih baik kita buat perjanjian dulu, yang mau nyambung izin prinsip, yang mau minta pelaksanaan reklamasi, saya minta nyontoh surat perjanjian tahun 97. Ada sumbangan tambahan, misalnya kontribusi tambahan, yang nilainya lalu untuk apa saja. Nah, di situ kita sebutkan, kalau untuk atasi banjir, rumah pompa, jalan inspeksi, rumah susun, bendungan, termasuk membuat waduk, semua disebutkan, Pak. Nah, sekarang nilainya berapa? Saya sambil bercanda begini, Pak. Kalau pulau Anda 500 hektar, kita ambil contoh, 250 hektar saja setengahnya yang bisa dijual. Karena ini masuk-masuk. Kali 1 juta saja, itu 2,5 triliun. Jadi Anda sambil kerja dulu, pasti Anda ngutang sama Pemda kan, Pak? Itu 1 juta, 1 juta tidak setuju. Lalu kami cari best practice di dalam dunia usaha. Saya bermasalah menentukan angka, dicari best practice. Ancol Barat itu total hasil reklamasi, Pak. Kebetulan Ancol Barat itu kerjasama dengan anak perusahaan kami. Ya, demikian kita juga akan mendengarkan kembali bagaimana kesaksian dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok beserta dengan staf susnya yaitu Suni Tanuwijaya. Beberapa hal yang patut kita catat adalah tadi Hakim mempertanyakan bagaimana status kepegawaian dari Suni Tanuwijaya. Kemudian Suni mengaku mengikuti sejak tahun 2012 sebelum Ahok menjadi gubernur pun ternyata sudah bersama dengan Ahok, meskipun dalam hal ini tidak ada gaji kepegawaian sama sekali dari APBD, namun memang operasional dari Gubernur DKI Jakarta. Dan Ahok sendiri tadi juga menjelaskan bagaimana dasar hukum sehingga reklamasi bisa dilakukan, termasuk juga kerjasama yang dilakukan bersama Agung Podomoro Land seperti membangun rumah susun. Dan kemudian tidak hanya itu, bahwa Ahok juga menjelaskan ada 2 raperda yang diajukan pemerintah ke DPRD dan kemudian juga usulan Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan kontribusi pengembang sebesar 15%. Jadi lebih besar, dan Ahok tadi juga mensimulasi bagaimana potensi triliunan rupiah yang bisa diterima oleh daerah Pemprov DKI Jakarta apabila proposal ataupun juga ajuan untuk kontribusi dari pengembang tersebut bisa masuk ke dalam daerah ataupun juga Pemprov DKI Jakarta.